Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPQ Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa PPD PAI tahap 2 tahun 2025 di IAIN Pontianak dengan NIM 225112958. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 14 Singkawang di kelas 9 dengan materi Al-Quran menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada ketua kelas, kepada Gilang, dipimpin doanya. Sebelum kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Nanti kalau yang namanya saya sebutkan silahkan angkat tangan ya. Amanda Rizka Safira, Amira Herlanda Bakri, Ada enggak? Andika Sapta, David, Gilang Angga Kusuma. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit gigi, sakit hati? Sakit hati banyak ya? Oke, yang penting kita bisa terus sehat, yang dengan begitu kita bisa meneruskan pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai, agar memunculkan rasa nasionalisme, kita nyanyi bareng-bareng lagu Indonesia Raya. Ada yang nggak hafal? Hafal semua kan ya? Semuanya berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah wajahnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, silahkan duduk kembali. Nah, mengawali pembelajaran pada siang hari ini, jadi kita akan belajar tentang
bisa diperhatikan di layar ini ya. Nah, tema pembelajaran kita pada hari ini adalah Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Itu dia. Jadi ini salah satu pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang dibangun tidak hanya dengan ajaran-ajaran tertentu, tetapi juga dengan pengetahuan. Ada banyak perintah di dalam Al-Quran yang menunjukkan agar kita terus-menerus mencari ilmu. Kemudian, pembelajaran yang akan kita lalui pada siang hari ini adalah yang pertama, ayat dan hadis tentang menuntut ilmu. Jadi nanti kita akan membahas tentang ayat-ayat tertentu, misalnya yang akan kita pelajari adalah Quran surat Mujadalah ayat ke-11, kemudian yang kedua adalah Quran surat Az-Zumar ayat ke-9, serta salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian yang kedua adalah upaya meraih kesuksesan dengan ilmu. Maksud di sini adalah nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menerapkan perilaku semangat mencari ilmu dengan mencontoh beberapa tokoh terkemuka dalam Islam. Nah, yang ketiga yang akan kita pelajari adalah hukum tajwid tentang tanda wakof. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa makna dari Asmaul Husna, yang di situ menuntut kita untuk satu, mengetahui sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mengenal Allah lebih dekat melalui Asmaul Husna untuk meningkatkan keimanan kita. Nah, sekarang pembahasannya masih memiliki keterkaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, yakni bahwa dengan ilmu nanti kita akan bisa meningkatkan dan menguatkan semangat keberislaman kita di satu sisi, kemudian di sisi lain dapat meningkatkan keimanan kita. Nah, satu, Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Allah mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan, termasuk pentingnya ilmu pengetahuan. Orang yang mengikuti petunjuk tersebut pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agar dapat memahami Al-Quran, umat Islam harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan ilmu tajwid. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang menuntut ilmu, yakni ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi nanti fokus pembahasan kita pada ayat ini adalah di bagian sini. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Artinya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajah, dan juga akan meninggikan derajat orang-orang yang mencari ilmu. Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Ayat yang kedua, yakni di surat Az-Zumar ayat ke-9. Ini sama, ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Di situ ayatnya berbunyi, amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Nanti pada ayat ini fokus pembahasan kita itu ada di qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu,
walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi Al-Qur'an itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu jauh berbeda. Sekarang hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Mungkin ketika kalian dulu SD sudah pernah diajarkan hadis ini. Ini hadis yang sangat-sangat populer. Hadisnya berbunyi di sini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Nah, menerapkan semangat menuntut ilmu. 1. Menuntut ilmu, belajar itu harus ikhlas. Berniat ikhlas untuk mencari ilmu karena Allah. Maksudnya kita belajar itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah yang memerintahkannya. Dan senantiasa berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Tadi di awal kita sudah berdoa. Di ayat-ayat terakhir di surat Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makanya ketika memulai pelajaran kita membaca surat Al-Fatihah, karena di situ kita meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Pertama niat yang ikhlas, kemudian yang kedua bersungguh-sungguh, antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru dan berusaha memahami, mengembangkan serta mengamalkannya. Paham yang disampaikan oleh guru, kemudian dikembangkan, dan yang terakhir adalah diamalkan atau dipraktikkan. Yang ketiga, menghindari malu, menghindari rasa malu dalam mencari ilmu dan menjadi sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah rendah hati, senantiasa rendah hati, tidak cepat menyerah dan berusaha mengamalkan serta menyampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi kalau kalian punya ilmu itu sekiranya bermanfaat bagi orang lain, kalian bagikan, kalian share ke mereka. Nah, sekarang terkait dengan ilmu tajwid dan tanda wakaf. Umat Islam harus membaca Al-Quran dengan benar karena kesalahan dapat mengubah makna bacaan. Itu alasannya. Jadi kalau kita baca Quran, salah dalam membacanya, maka maknanya juga salah. Membaca Al-Quran dengan benar adalah membaca dengan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid. Kalau ha dibaca ha, kalau ha dibaca ha, dan seterusnya. Definisi tajwid, apa sih ilmu tajwid itu? Yakni ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang disebut dengan ilmu tajwid. Kemudian tujuan ilmu tajwid yakni menjaga lisan dari kesalahan membaca Al-Quran. Jadi kalau ada yang salah-salah ketika membaca Quran, selain karena faktor tidak biasa, juga karena tidak mempelajari ilmu tajwid. Nah, yang terakhir, hukum tajwid. Mempelajari tajwid hukumnya fardu kifayah. Membaca sesuai dengan tajwid hukumnya fardu ain. Tadi sudah kita jelaskan. Oke, sekarang spesifik yang akan kita bahas adalah tentang wakaf. Wakaf secara bahasa artinya berhenti atau menahan. Secara istilah, wakaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan. Itu wakaf. Jadi pendek kata, wakaf itu artinya berhenti. Jadi dengan adanya wakaf, kita bisa tahu kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Gilang, silakan. Mengapa ilmu dapat meningkatkan dan menguatkan keimanan, gitu ya? Oke, tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa salah satu dari keutamaan ilmu adalah bisa atau dapat menguatkan keimanan kita. Nah, mengapa bisa demikian? Saya ambil contoh misalnya, kalau tanpa ilmu, maka kita itu akan meyakini sesuatu tanpa ada dasar. Kira-kira demikian. Jadi adanya ilmu di sini adalah sebagai pondasi atas keimanan kita. Kalau iman tanpa ilmu, maka hasilnya kosong. Dia akan rapuh. Begitu Gilang ya. Baik, pertanyaan yang lain? Ada? Silakan.
Apakah membaca terjemahan Al-Quran sudah cukup untuk dijadikan pedoman hidup kita? Oke. Di awal tadi sudah kita jelaskan bahwa Al-Quran adalah salah satu pedoman dalam hidup kita. Jadi, apakah cukup menjadikan terjemah Quran kira-kira sebagai pedoman hidup, begitu ya? Oke. Apakah cukup dengan membaca terjemah Quran? Jawabannya tidak. Jadi terjemah Quran itu adalah cara agar kita dapat mengetahui secara umum bagaimana maksud dari Al-Quran. Sementara untuk betul-betul memahaminya, itu tidak hanya bisa menggunakan terjemah. Kita harus buka beberapa ilmu untuk bisa betul-betul memahami Quran. Misalnya, ada satu ilmu namanya ilmu ulumul Quran. Ilmu, kemudian ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Tajwid ini salah satunya saja. Tajwid itu tadi sebagaimana yang dijelaskan, tujuannya adalah agar kita terbebas dari kesalahan dalam membaca. Itu ilmu tajwid. Kalau untuk memahami Al-Quran, itu tidak cukup hanya dengan ilmu tajwid, tetapi juga butuh ilmu-ilmu yang lain. Salah satunya adalah ilmu tafsir. Jadi buka tafsirnya para ulama terkait dengan ayat tadi, misalnya maknanya apa dan seterusnya. Apalagi memahami Quran misalnya hanya dengan pikirannya saja, hanya dengan nafsunya saja, itu nggak bisa. Nah, karena ilmu kita terbatas, jadi cara terbaik untuk memahami Quran itu adalah dengan membuka buku-buku tafsir. Terutama yang tidak bisa berbahasa Arab bisa membuka tafsir-tafsir misalnya hasil dari Kemenak. Saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti nama yang saya sebutkan silahkan bergabung ke meja sini. Nanti mejanya kita atur juga. Silahkan dibuka buku pegangan kalian di halaman 8. Halaman 8. Sudah? Oke. Sekarang kalian berlatih membaca 2 ayat tersebut sesuai dengan ilmu tajwid. Di situ ada contoh-contoh dari bacaan-bacaan yang tadi sudah kita pelajari. Kelompok 1 Almira, kelompok 2 Gilang saja, kelompok 3 Zahra, kelompok 4 Naila. Oke. Silahkan kalian berlatih cara membaca 2 ayat tersebut dengan masing-masing kelompoknya. Oh ya, itu diperhatikan ya. Ada ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum famsahu, itu panjang. Fil majalis itu kan ada kayak tanda 0 itu kan ya. Ya, tahu kan ya? Fil majalis itu alif lamnya itu kayak ada nolnya itu bukan sukun ya. Itu bukan sukun. Jadi cara bacanya idza qila lakum tafassahu fil majalisi, langsung begitu saja. Nah, ini maksudnya. Mana tadi? Ah, ini bukan sukun. Ini juga bukan sukun yang tanda kecil begini. Sukun itu yang bulat ya, yang bulat. Atau seperti ini. Yang ini kecil nih, itu bukan sukun atau bukan doma. Ini kalian bagi duanya. Itu bukan sukun, bukan doma. Jadi langsung aja fil majalis, langsung begitu cara bacanya. Kalian bagi dua berarti dari. Oh, bisa. Iya. Enggak. Dilatih saja cara baca yang baik dan benar. Tadi tanda yang saya maksud yang ini. Nah, ini bukan domah, ini bukan. Jadi bukan fi'ul majalis, bukan begitu. Jadi fil majalis. Nah, ini bukan fa'af. Jadi fafsahu gitu. Yafsahillahu lakum.
Ketemu tadi yang saya maksud? Yang ini bukan domah. Ini aja. Fil majalis, bukan fiul majalis, apalagi ini. Faufsahu, bukan begitu. Jadi fafsahu langsung gitu. Kalau domah itu tandanya seperti biasa. Yang seperti ini domah. Tapi kalau yang ini bukan. Derajat. Masya Allah. Panjangnya. Ini lah bagi sama sama suci. Iya. Ambil sekejap. Kalau ada yang bingung cara bacanya, nanti bisa tanyakan ke saya. Dari walad. Sekarang saya akan tanya ke kalian perhatikan bukunya. Nanti ketika saya tanya itu wakaf apa, kalian sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasfahillahu lakum. Di situ ada tanda shad dengan lam, oke. Itu wakaf apa? Wakaf jaiz hasan. Oke, kemudian wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ ada tanda jim. Tanda jim. Jim itu berarti tanda wakaf. Wakaf. Oke. Kemudian di ayat selanjutnya di Quran surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Di situ ada wakaf. Wakaf apa? Jaiz kafi. Oke, jaiz kafi. Kemudian kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di situ ada tanda Kola. oke, kola. Kalau kola itu berarti wakaf. Jaiz kafi. Oke, jaiz kafi. Nah, sekarang saya minta kalian semua kita baca bareng-bareng ayat yang pertama, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Baca yang tadi. Ayat pertama. Belum selesai ya? Oke, disiapkan dulu. Sudah? Oke. Kita baca bareng-bareng. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, baik. Nah, sekarang kalian bisa dibuka bukunya di halaman 13. Sudah ketemu? Silahkan kalian kerjakan, mari berlatih. Nah, kalian diminta di situ untuk mencari hukum-hukum tajwid pada ayat-ayat yang tadi sudah kita pelajari.
Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini bisa kalian lihat di depan. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya ilmu, kemudian ilmu bisa meninggikan derajat seseorang, kemudian bisa menguatkan keimanan seseorang, kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid dan seterusnya. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama adalah kesimpulan, yakni Al-Quran dan hadis Nabi menyuruh umat Islam untuk mencari atau menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ilmu dan iman dapat meninggikan derajat seseorang dan ilmu dapat menguatkan keimanan seseorang. Nah, yang ketiga, membaca Al-Quran dengan menggunakan hukum tajwid, hukumnya wajib. Okay. Yang keempat, tujuan mempelajari tajwid adalah menjaga lisan dari kesalahan membaca. Nah, sebelum kita tutup pada pembelajaran siang hari ini, untuk persiapan di pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang satu tema penting, yakni meyakini hari akhir dengan mawas diri. Mawas diri tahu? Oke. Mawas diri itu artinya menjaga diri agar lebih berhati-hati. Itu namanya mawas diri. Selalu merasa diawasi. Selalu introspeksi diri. Itu yang dimaksud dengan mawas diri. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari terkait dengan tema meyakini hari akhir dengan mawas diri? Satu, mempelajari tentang pengertian iman. Jadi ada banyak orang yang kemudian salah dalam memahami iman. Mereka pikir iman itu hanya sekedar yakin tanpa ada dasar pengetahuan. Padahal faktanya tidak demikian. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah mempelajari nama-nama lain dari hari akhir dalam Al-Quran. Nanti hari akhir itu juga ada nama-nama lainnya. Seperti misalnya Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mizan, dan seterusnya. Nanti ada kurang lebih 20-an. 20 nama lain dari istilah hari akhir. Nah, yang ketiga, mempelajari perbedaan kiamat kubro dan sugro beserta contoh-contohnya. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil, oke. Yang kedua, kiamat kubro. Kubro itu kiamat besar. Beserta contoh-contohnya. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang keempat, mempelajari makna dari Quran surat An-Nisa ayat 139. Ini salah satu ayat yang juga menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Nah, yang kelima, mempelajari tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar dari peristiwa kiamat. Itu juga ada tanda-tandanya. Jadi dengan kita mengetahui tanda-tanda kiamat, maka kita bisa lebih berhati-hati, lebih mawas diri, bisa meng-cross-check atau introspeksi diri kita agar kedepannya bisa lebih baik. Untuk pembelajaran seperti ini bisa kalian lihat di buku pegangan kalian, ada pembelajarannya, ada materinya. Kemudian kalian bisa lihat di Google atau di internet, media sosial yang bisa kalian akses. Kemudian buku-buku lain semisal Al-Quran, kalian bisa lihat juga di situ terjemahannya untuk bisa memahami secara umum. Terkait dengan pemahaman secara utuh nanti bisa kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Bisa melalui Instagram misalnya. Ada Instagram semua kan ya? Oke. Kemudian TikTok punya? Oke. TikTok, kemudian Facebook dan platform media sosial lainnya. Bisa kalian pelajari di situ. Nanti kalau ada persoalan-persoalan seputar hari akhir, persoalan misalnya tentang kiamat sugro, kiamat kubro, nanti bisa kita diskusikan, bisa kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Silahkan kepada ketua kelas dipimpin doanya.
hati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Oke, demikian. Kalau lebihnya mohon maaf. Allah yuwafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairi nahdlatil ulama wan nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.